Pada Mei 2023 nanti, Gereja Westminster Abbey di London akan mengadakan upacara penobatan Raja Charles III dan Ratu Camilla. Tiba saat itu, Pangeran Charles akan mewarisi mahkota kerajaan dari mendiang ibunya, Ratu Elizabeth II. Namun pertanyaannya, apakah Permaisuri Camilla akan mengenakan mahkota warisan dari mendiang sang Ratu Elizabeth ini? Karena mahkota bertahtakan berlian Koh-i-Noor terkenal itu mengandung kutukan. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dan hari ini kita akan menceritakan kisahnya. Berlian Koh-i-Noor. Koh-i-Noor dalam bahasa Persia memiliki arti gunung cahaya. Permata ini pernah menjadi berlian terbesar di dunia dengan berat awal 158,6 gram atau 793 karat. Permata seukuran telur ayam ini menjadi incaran para penguasa di seluruh dunia. Mahkota berlian ini sekarang 105 karat yang bernilai sekitar 1 miliar dolar AS atau sekitar 15,2 triliun rupiah. Meski menyilaukan mata siapapun yang melihatnya, namun sejak jatuh ke tangan keluarga kerajaan Inggris selama lebih dari 1 abad, belum ada raja laki-laki Inggris yang berani memakainya karena merupakan berlian yang akan mendatangkan petaka. Ada sebuah buku kuno India berjudul Bhagavata Purana yang merupakan kumpulan cerita-cerita kuno terkait penciptaan dunia dan silsilah para raja yang memerintah di dunia. Juga mengenai silsilah dewa-dewa dan Batara, cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Suryawangsa dan Chandrawangsa. Salah satu isi buku tersebut menceritakan tentang Dewa Matahari Wisnu yang turun ke bumi menyelamatkan dunia. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa ada salah satu batu permata terbesar India, Sayamataka, yaitu permata yang dikenakan di leher Dewa Surya. Surya adalah nama Dewa Matahari menurut kepercayaan umat Hindu. Surya juga diadaptasi ke dalam dunia pewayangan sebagai dewa yang menguasai atau mengatur surya atau matahari dan diberi gelar Batara. Ketika Dewa Surya turun ke dunia akan berubah menjadi berlian yang sangat besar. Namun anehnya, jika pemilik permata itu adalah seorang wanita, ia akan membawa berkah. Tetapi sebaliknya jika kaum pria yang memilikinya, itu akan menyebabkan keserakahan, iri hati, dan bahkan kekacauan dan kekerasan. Namun dari sejak keluarnya kitab Purana, tidak ada yang pernah melihat permata ini, jadi tidak ada yang terlalu peduli. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1310, Alauddin Khilji adalah seorang kaisar dari dinasti Khalji yang memerintah Kesultanan Delhi di anak benua India dari tahun 1295 Masehi hingga 1316 Masehi. Saat itu, Alauddin memerintahkan jenderalnya Malik Kafur memimpin pasukannya untuk menaklukkan kerajaan Kakatiya. Setelah Kafur memenangkan pertempuran, Alauddin segera ke kerajaan Kakatiya. Di sebuah kuil di puncak gunung yang sekarang terletak di wilayah Valgaran, India, terdapat sebuah patung Dewi Badara Kali. Dewi ini dilambangkan dengan 3 mata dan 4, 16, atau 18 tangan. Dia membawa sejumlah senjata dengan api mengalir dari kepalanya dan sebuah gading kecil menonjol dari mulutnya, tetapi dia adalah Dewi yang kejam. Konon dia adalah Dewi pelindung kerajaan Kakatiya. Tentu saja, Alauddin kesini bukan untuk memberi penghormatan kepada Dewi, tetapi demi mata kiri patung sang Dewi. Ternyata mata kiri patung Dewi ini adalah berlian yang sangat besar. Saat itu, beratnya sekitar 191 karat dan merupakan berlian terbesar yang diketahui di dunia pada waktu itu. Sebelum ditemukannya tambang berlian di Brazil, semua berlian di dunia berasal dari India. Namun berlian-berlian ini tidak ditambang, tetapi terlontar oleh letusan gunung berapi dan hanyut ke pantai. Jadi para pengrajin India kuno
selalu ke pantai untuk berburu harta karun. Terkait kisah Alauddin ini, saya tidak akan mengulasnya panjang lebar di sini, karena bukan inti cerita dari topik yang dibahas hari ini. Berlian Koh-i-Noor menggunakan nama dari bahasa Persia yang berarti Mountain of Light dan konon membawa kutukan yang mematikan. Pria yang memakainya, menurut legenda, memang akan menguasai dunia, tetapi sekaligus harus menghadapi bencana. Menurut beberapa sumber, batu ini sudah berpindah dari satu penguasa ke penguasa lainnya sejak awal abad ke-14. Memasuki abad ke-18, berlian tersebut sudah menjadi milik British East India Company. British East India Company adalah sekelompok penguasa Inggris yang meminta kepada Ratu Elizabeth I membuat sebuah piagam kerajaan yang memungkinkan mereka berlayar ke Hindia Timur atas nama kerajaan. Sebagai imbalannya, Inggris Raya mendapatkan monopoli perdagangan. Para pedagang tersebut lantas menggalang dana dari uang mereka untuk membangun British East India Company demi mewujudkan ambisi tersebut. Di masa itulah terbentuk Treaty of Lahore saat Maharaja Dolip Singh yang baru berusia 10 tahun menyerah kepada kerajaan Inggris Raya. Dolip Singh adalah satu-satunya pewaris di keluarga ayahnya yang masih hidup. Ratu Victoria yang menerima Koh-i-Noor dari Raja Muda melalui keberadaan British East India Company menyadari kisah legendaris dalam batu tersebut. Namun Ratu kurang puas dengan penampakan batu tersebut. Ia lalu meminta berlian itu dipotong dan dipoles menjadi batu 105 karat. Ratu Victoria sepertinya tidak peduli dengan kutukan yang berada di balik batu Koh-i-Noor itu dan terus memakainya. Terlepas dari kepercayaan pada cerita kutukan tersebut, pada kenyataannya batu ini kemudian hanya dipakai oleh para perempuan di kerajaan Inggris. Setelah Ratu Victoria, ada 3 perempuan lain yang pernah mengenakan berlian ini. Alexandra, Mary dan Elizabeth Angela Margaret, ibu dari Ratu Elizabeth II. Konon, pemilik pertama dari permata itu adalah Maharaja Golconda dari dinasti Kakatiya di India. Sampai pada keruntuhannya di 1323, berlian itu berpindah tangan ke Alauddin Khilji, penguasa kedua dari dinasti Khilji yang mendirikan Kesultanan Delhi di India. Dibantu jenderal perangnya, Malik Kafur, ia berhasil merebut permata agung tersebut. Permata tersebut kemudian diwariskan turun-temurun. Lalu kehebatannya terdengar hingga negeri Mongol. Kesultanan Delhi diacak-acak dan jatuhlah Koh-i-Noor ke genggaman Raja Babur pada 1526. Sekaligus ia melahap kerajaan India menjadi bagian dari kerajaan Mughal atau Mongol, sekarang Kabul, Afghanistan. Sejak saat itu juga, berlian tersebut diklaim menjadi batu permata Babur dan dihijrahkan kepada keturunannya hingga Raja kelima, Shah Jahan, yang dikenal sebagai pembangun Taj Mahal. Pada masa pemerintahan Shah Jahan, kristal putih itu diletakkan sebagai hiasan pada dudukan berlian megah yang disebutnya Peacock Throne di Red Fort, Delhi. Setelah Shah Jahan wafat, kepemilikan Koh-i-Noor diambil oleh putra mahkotanya, Aurangzeb. Singkat cerita, setelah runtuhnya kerajaan India akibat kalah perang dari pasukan Persia, semua kekayaan India dirampas oleh Raja Nader Shah. Sampai pada 1747, ia tewas dan berlian itu jatuh ke tangan jenderalnya, Ahmad Shah Durrani, yang kemudian mendirikan kerajaan Emir di Afghanistan. Durrani sangat menyukai berlian itu dan menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun hingga suatu hari kerajaannya terpojok. Ia pun lari meminta bantuan ke kerajaan India. Maharaja Ranjit Singh yang tahu bahwa berlian leluhurnya direbut Durrani bersedia bekerja sama dengan satu syarat, yakni menyerahkan Koh-i-Noor. Tentu saja Durrani menolak, tapi ia tidak punya pilihan lain.
Ia akhirnya sepakat setelah wajahnya dilempari sepatu Maharaja dan diancam. Maharaja Ranjit Singh sebagai pemilik yang sah pun akhirnya wafat pada 1839. Sayangnya tidak ada lagi pemimpin yang kuat untuk meneruskan tahtanya. India pun berakhir dalam penjajahan Inggris. Ditandai dengan berkibarnya bendera Britania Raya di Lahore, sekarang kota terbesar kedua di Pakistan, pada 1849. Salah satu klausul perjanjian Lahore, Treaty of Lahore, hukum yang melegalkan penaklukan ini menyebutkan, permata yang bernama Koh-i-Nur yang diambil dari Shah Shuja ul Mulk oleh Maharaja Ranjit Singh akan diserahkan oleh Maharaja Lahore kepada Ratu Inggris. King Diamond jatuh ke kerajaan Inggris. Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab atas perjanjian ini adalah Lord Dalhousie. Tujuan utama tugas Dalhousie di India adalah untuk mengambil alih aset India untuk digunakan oleh British East India Company. Direbutnya berlian ini bersama banyak barang berharga lain banyak mendapatkan kritikan bahkan oleh sesama rekannya di Inggris. Dalhousie merencanakan agar berlian itu diserahkan langsung oleh putra dari Maharaja Ranjit Singh, Dulip Singh, kepada Ratu Victoria pada tahun 1850. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1850, Koh-i-Nur diserahkan secara resmi kepada Ratu Victoria dan disematkan pada tongkat kerajaan yang dipakai Ratu Victoria. Berlian itu dipercaya membawa kutukan. Berlian ini juga mengalami intrik pengadilan India sebelum akhirnya terpasang di salah satu mahkota kerajaan Inggris. Menurut sejarawan Anita Anand dan William Dalrymple, banyak cerita simpang siur mengenai permata Koh-i-Nur ini. Kedua sejarawan ini menelusuri lebih dari 4 abad sejarah India untuk mempelajari kebenaran tentang Koh-i-Nur. Meski saat ini terpasang di mahkota Ibu Ratu Elizabeth II, banyak yang mengklaim kepemilikan permata ini, termasuk India, Pakistan, dan bahkan Taliban. Sejarah berlian Koh-i-Nur. Koh-i-Nur merupakan batu potong Mughal dengan berat 191 karat. Batu itu dipotong ulang menjadi oval. Berlian Koh-i-Nur dipasangkan pada mahkota Ratu Elizabeth II dan akan diberikan kepada anaknya Raja Charles III. Menurut Ensiklopedia Britannica, sejarah Koh-i-Nur dimulai pada tahun 1739. Setelah Nader Shah dari Iran berhasil merebut Delhi, berlian Koh-i-Nur jatuh dalam genggamannya. Kemudian diberikan kepada jenderal sekaligus pendiri dinasti Durrani Afghanistan Ahmad Shah. Keturunan Ahmad, Shah Shuja ketika menjadi buronan di India, terpaksa menyerahkan batu itu kepada Ranjit Singh penguasa Sikh. Sampai pada 1849, berlian itu diambil oleh Inggris di masa penjajahannya dan bertengger di mahkota Ratu Victoria pada tahun 1850. Berlian Koh-i-Nur ditempatkan di antara permata mahkota Ratu Victoria. Koh-i-Nur menjadi bagian yang tidak pernah lepas dari mahkota sang ratu sejak masa itu. Cerita kutukan berlian Koh-i-Nur. Sepanjang sejarah, permata itu diperdagangkan di antara berbagai penguasa Hindu, Mongolia, Persia, Afghanistan, dan Sikh. Para penguasa berperang untuk memilikinya. Setiap pangeran atau raja yang memiliki berlian Koh-i-Nur pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya bahkan nyawa. Kerajaan Golconda, Kekaisaran Khilji, Kekaisaran Tughlaq, Kekaisaran Lodi, Kekaisaran Mughal, Kekaisaran Maratha, Kerajaan Persia, Kekaisaran Durrani, Kanate Afghanistan, Kekaisaran Sikh semua runtuh saat penguasa memiliki berlian Koh-i-Nur. Menurut situs Falcons Forge, perusahaan berlian di Amerika Serikat, tinggi kutukan dapat dilihat pada kerajaan-kerajaan di atas yang runtuh saat memegang Koh-i-Nur. Dalam situs yang sama, disebutkan pula jika kutukan ini hanya berdampak pada pria. Hanya Tuhan dan wanitalah yang bisa mengenakan berlian ini.
bunyi kutukan yang biasa terdengar di masyarakat. Kutukan Koh-i-Noor. Koh-i-Noor menurut kisah memiliki kutukan yang mengerikan. Dikatakan bahwa setiap pria yang menggunakannya akan kehilangan tahtanya dan nasib sial selalu menyertainya. Namun kutukan ini tidak berpengaruh kepada wanita. Maka dari itu, sejak zaman Ratu Victoria hingga kini, umumnya hanya dipakai oleh wanita, ratu atau permaisuri. Koh-i-Noor juga ternyata menjadi salah satu sumber pertumpahan darah yang datangnya dari para penguasa. Selama 70 tahun lebih berada di luar India, Koh-i-Noor telah menyebabkan pertumpahan darah di mana-mana. Bahkan konon ada raja yang membuat buta mata putranya sendiri demi mempertahankan Koh-i-Noor. Koh-i-Noor ternyata dipercayai menguasai orang yang memilikinya. Berbagai cara keji bisa dilakukan agar permata ini tak jatuh ke tangan orang lain. Tuntutan dari India. India menuntut berlian tersebut dan menyatakan bahwa Koh-i-Noor dirampas secara ilegal dan harus dikembalikan ke India. Ketika Ratu Elizabeth II mengadakan kunjungan resmi ke India dalam rangka merayakan 50 tahun kemerdekaan India pada tahun 1997, banyak penduduk India dan Inggris yang menginginkan kembali berlian itu. Pada Februari 2013 lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan berlian raksasa yang diambil Inggris dari India pada era kolonial dan kini disematkan di sebuah mahkota kerajaan tidak akan dikembalikan. Ketika berbicara pada hari terakhir kunjungan 3 harinya ke India yang bertujuan untuk menghidupkan perdagangan dan investasi, Cameron mengesampingkan penyerahan kembali berlian Koh-i-Noor 105 karat itu yang sekarang dipamerkan di Menara London. Berlian itu telah disematkan di mahkota almarhum Ibu Ratu Elizabeth. Sebagian warga India, termasuk cucu dari pemimpin kemerdekaan India Mahatma Gandhi, menuntut agar berlian yang tergolong salah satu berlian terbesar di dunia itu dikembalikan untuk menebus masa kolonial Inggris. Namun Cameron merupakan Perdana Menteri Inggris pertama yang menyuarakan penyesalan terkait salah satu episode paling berdarah pada era kolonial Inggris di India, yaitu pembantaian warga sipil tak bersenjata di kota Amritsar tahun 1919. Itu permintaan yang sama dengan Elgin Marbles. Katanya, ia merujuk pada patung marmer Yunani klasik yang sudah lama dituntut Athena agar dikembalikan. 105 karat berlian besar yang didirikan di mahkota Ratu Victoria ketika ia dinyatakan Empress India pada tahun 1877. Pada tahun 1877, dia menanamkan gunung cahaya di atas mahkotanya. Sekarang berlian ajaib itu telah dipotong. Lantas, apakah kutukannya telah hilang? Jelas, Ratu Victoria pernah mendengar tentang sepak terjang permata ini dan tidak ingin memberikannya kesempatan untuk membuktikannya. Dia juga tidak ingin menyerahkan Koh-i-Noor kepada putranya, tetapi kepada menantu perempuan. Sejak wafatnya Edward VII, berlian ini selalu berada di atas mahkota sang ratu, hanya diwariskan ke anak perempuan, tidak ke laki-laki, dan gunung cahaya telah menjadi bagian dari pusaka kerajaan Inggris. Karena gunung cahaya tidak lagi berada di atas mahkota, tetapi ditempatkan di mahkota belakang dan telah dipoles, dengan kata lain disterilkan, maka kutukan ini seharusnya tidak ada lagi. Namun pertanyaannya, apakah Camilla akan memakainya atau tidak dalam upacara penobatan Ratu Inggris pada Mei mendatang? Sebab selain Inggris, ada 3 negara lain di dunia yang memperebutkan kepemilikannya. Pada tahun 1947, pemerintah India yang baru merdeka menuntut agar Inggris mengembalikan berlian tersebut. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Pakistan pada Agustus 1976, Perdana Menteri Pakistan saat itu, Ali Bhutto, juga menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris, James Callaghan, meminta Inggris untuk mengembalikan gunung cahaya ke Pakistan. Dan pada November 2000,
rezim Taliban di Afghanistan saat itu ternyata juga ikut menuntut Ratu Elizabeth untuk segera mengembalikan Gunung Cahaya kepada mereka. Ditilik dari tuntutan India, Pakistan, dan Afghanistan yang saling bersaing memperebutkan Gunung Cahaya, nampaknya berlian maut itu belum jua berhenti membuat kekacauan, masih terus menciptakan pertikaian dan konflik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.